Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya hari ini. Teman-teman, saya termasuk salah satu orang yang lemes ya hari ini. Melihat timnas Indonesia dibantai 6-0 oleh Jepang di kandang Jepang. Ini kita harus cepat sadar ya teman-teman. Jadi kita fan timnas Indonesia harus juga berpikir objektif bahwa yang kita lawan itu adalah tim yang sangat kuat di Asia ya, peringkatnya juga 15 dunia. Dia banyak keunggulan ya. Yang pertama menurut saya gini ya teman-teman, kita harus cepat sadar ya. Yang pertama strategi Patrick Kluivert bukan salah, artinya ya strateginya dia nggak pas untuk melawan Jepang ya. Yang pertama. Yang kedua, kita kalah skill teman-teman, kalah level ya dengan Jepang. Karena Jepang nggak ujuk-ujuk seperti hari ini ya. Jepang udah lama mempersiapkan generasinya untuk tujuannya juara dunia. Ya, sekarang sudah mendekati ya. Jadi skillfulnya yang pelapis juga bagus. Yang ketiga, Indonesia kalah cepat. Yang tadi saya bilang itu ya, kalah cepat. Kalah organisasi ya. Organisasinya Indonesia kalah jauh. Jepang itu dengan strategi yang dipecah ya, dengan penguasaan bola yang dia percaya diri bahwa dia bisa menguasai bola, passing dari kaki ke kakinya dia yakin sekali nggak akan meleset. Nah dengan situ bikin obrak-abrik timnas Indonesia yang passingnya masih kalah, kematangannya juga masih kalah, strateginya juga kalah. Ya. Jadi Indonesia bisa kalah lebih dari 6 tadi. Untung Emil banyak melakukan save ya. Jadi kita harus belajar teman-teman. Ya, belajar dari Jepang dan belajar dari Australia. Patrick Kluivert kenapa nggak belajar dari Australia? Ya teman-teman, kenapa nggak belajar dari Australia? Australia aja kemarin bisa mengalahkan Jepang 1-0. Hari ini kita dikalahkan 6-0, bayangin aja. Parah sekali itu, di bola kalah 6-0 itu parah, jauh. Mudah-mudahan ya, dari sini Patrick Kluivert dan timnya bisa cepat-cepat sadar. Ya, cepat-cepat sadar mengenali timnas Indonesia itu seperti apa hari ini. Cepat-cepat dibenahi ya untuk menatap masa depan sepak bola Indonesia yang targetnya masuk Piala Dunia. Kalau enggak, kita akan jalan di tempat ya. Jadi Patrick dan timnya ini harus cepat-cepat membuat hitung-hitungan ya. Kenapa bisa kalah sampai 6-0? Ya, sebabnya apa itu harus cari tahu. Yang pertama satu, yang pasti kalah strategi ya. Yang kedua kalah skill. Yang ketiga ya kalah cepat transisinya. Yang keempat, kalah percaya diri. Percaya diri itu penting. Terus, yang pasti kalah strategi Patrick tadi. Strateginya kalah, salah. Nggak pas. Lihat Jepang dari dulu, harusnya Patrick itu mulai dari Jepang dari dulu ya. Jepang itu kalau kehilangan bola, pemainnya cepat sekali untuk merebut bola. Indonesia enggak. Kehilangan bola langsung kejar, bukan hanya satu yang kejar, 2-3 orang. Jepang. Kenapa Sintayong tahu permainan Jepang? Ya memang yang bisa ngimbangi Jepang hanya Korea Selatan di Asia. Tetangganya Jepang itu ya Korea Selatan. Nah Indonesia nih teman-teman ya, harus cepat-cepat sadar bahwa Jepang itu adalah mempunyai pola permainan sendiri di sepak bola. Dia menciptakan pola sendiri. Dia menciptakan skill sendiri. Itulah karakter Jepang itu, dia memiliki karakter sendiri di bola. Jadi Indonesia harus sadar, atau Patrick Kluivert harus sadar yang kita hadapi adalah Jepang. Yang setiap individunya itu memiliki skill yang benar-benar skillful dan militansi yang kuat, semangat kuat, ya fisiknya juga kuat. Kita harus sadar. Bayangin aja kita dibikin kalah 6-0 dengan semua peluang-peluang yang pertahanan kita nggak ada apa-apanya.
dengan strategi yang Jepang lakukan hari ini. Bayangin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya Patrick Kluivert belajar dari Australia kemarin. Kenapa Australia bisa mengalahkan Jepang? Seharusnya Patrick Kluivert belajar dari Australia seperti itu kemarin. Kenapa ya Australia bisa mengalahkan Jepang? Nah, jadi ini pelajarannya. Untung aja ini nggak berpengaruh dengan kedudukan Indonesia hari ini ya. Indonesia tetap maju ke babak 4 ya, kualifikasi Piala Dunia. Untung ini nggak berpengaruh. Kalau berpengaruh fatal sekali dengan 6-0. Ya, mudah-mudahan aja ya kita semangat terus dukung timnas Indonesia, dan ini menjadi pelajaran buat Patrick Kluivert dan timnya ya, dan timnas Indonesia. Apa yang harus dibenahi ke depannya, dan PSSI juga. Terima kasih teman-teman.